Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pradesain pabrik natrium bikarbonat dari natrium karbonat dan karbon dioksida dengan kapasitas produksi 43.000 ton per tahun. Dengan anggota yang pertama ada Anissa Ramadini dengan NIM 03 dan Hana Eritiner Aim dengan NIM 17 dan Muhammad Syahrul Anggara dengan NIM 31. Untuk dosen pengampunya yaitu Ibu Yuni Kurniati STMT. Baik, untuk mencari kapasitas produksi pabrik natrium karbonat di tahun 2022 ini, kami mencari data dari produksi, konsumsi, impor, dan ekspor pada tahun 2011 sampai 2014 dari jurnal Maulana et al. 2019. Dan berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, kapasitas pabrik yang akan didirikan pada tahun 2022 memiliki kapasitas produksi yaitu 42.870,2 ton. Sehingga kapasitas yang akan dibuat yaitu 43.000 ton per tahun dan pabrik natrium bikarbonat ini didirikan karena belum ada pabrik sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat di Indonesia dan untuk mengurangi nilai impor yang ada. Untuk parameter pemeriksaan proses di sini ada aspek teknik meliputi kondisi proses dan kondisi operasi, kemudian aspek ekonomi dan aspek dampak lingkungan. Untuk variasi prosesnya kami membandingkan dari dua proses yaitu proses sulfide dan proses murni, dan untuk total nilainya untuk proses sulfide mendapatkan nilai 50 dan proses murni nilainya 73, sehingga di sini lebih besar nilai yang didapat pada proses murni sehingga lebih efisien pada proses murni. Dan berdasarkan tabel tersebut, maka proses natrium bikarbonat murni lebih unggul daripada proses sulfide berdasarkan jurnal Hudi 2009. Selanjutnya untuk diagram blok pembuatan natrium bikarbonat, yaitu di sini diumpankan dari bahan natrium karbonat dan H2O di alat mixer, dan kemudian di sini ada recycle dari vacuum filter, dan kemudian hasil dari mixer diumpatkan ke dalam reaktor dengan input CO2, dan kemudian dari reaktor ada output CO2, dan untuk output lainnya akan ditreatment lagi di dalam rotary drum vacuum filter, dan kemudian dari vacuum filter tadi diumpatkan ke dalam rotary dryer, dari rotary dryer diumpatkan ke crystallizer, dan hasil akhirnya di silo. Dan berikut merupakan proses flow diagram dari pembuatan natrium bikarbonat. Di sini ada utilitas, ada gudang penyimpanan natrium karbonat dan baku. Di sini ada mixer, ada bubble reactor, rotary drum vacuum filter, rotary dryer, crystallizer, dan silo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Angga. Baik, terima kasih Mbak Ana. Untuk selanjutnya adalah perhitungan raca massa. Untuk perhitungan raca massa sendiri kami menghitung dari 3 alat, yaitu alat mixer, bubble reactor, dan rotary drum vacuum filter. Untuk reaksi dari proses pembuatan sodium bikarbonat adalah natrium bikarbonat atau sodium bikarbonat direaksikan dengan gas karbon dioksida dan air menghasilkan produk natrium bikarbonat. Untuk perhitungan raca massa sendiri, untuk hasil akhirnya kita mendapatkan input yang balance antara input dan outputnya. Next. Selanjutnya adalah perhitungan raca energi, sama halnya dengan raca massa. Perhitungan kami lakukan di 3 alat, yakni alat mixer, bubble reactor, dan rotary drum vacuum filter. Sehingga perhitungan akhir dari raca energi kami yaitu balance antara input dan outputnya. Next. Selanjutnya kita ke spesifikasi alat. Alat yang kita spesifikasi di sini ada 2 alat, yaitu reaktor dan mixer. Untuk alat pertama namanya bubble reactor, di mana fungsi dari alat ini digunakan untuk tempat berlangsungnya reaksi antara reaktan berupa sodium karbonat, karbon dioksida, dan air membentuk sodium bikarbonat yaitu NaHCO3. Kemudian untuk volume total dari bubble reaktor sebesar 2,1395 meter persegi, meter kubik, dan untuk tinggi total dari bubble reaktor sebesar 2,145 meter. Next. Alat kedua yakni mixer.
Fungsinya adalah untuk mencampur antara bahan baku sodium karbonat dengan air sebelum diumpankan ke dalam bubble reaktor. Untuk volume total dari alat mixer ini adalah sebesar 1,837 meter pangkat 3 dan untuk tinggi total dari mixer ini sebesar 2,038 meter. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Selanjutnya itu ada unit utilitas penyediaan steam dan bahan bakar. Berikut merupakan diagram proses utilitas penyediaan steam dan bahan bakar. Untuk proses ini menghasilkan sekitar 6,4 kali 10⁸ kg steam. Next. Next. Selanjutnya yaitu ada unit utilitas penyediaan air. Berikut merupakan diagram proses unit utilitas penyediaan air. Next, Mbak Ana. Selanjutnya yaitu ada unit utilitas kebutuhan listrik. Pada pabrik ini pemenuhan listrik dilakukan oleh PLN dan generator bolak-balik. Kebutuhan listrik antara lain yang pertama, listrik untuk proses utilitas, yang kedua, listrik untuk laboratorium dan instrumentasi, yang ketiga, listrik untuk penerangan. Dan total listrik yang dibutuhkan untuk pabrik sodium bikarbonat ini yaitu sekitar 63.000,2 kW. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Angga. Berikutnya merupakan lokasi dari pabrik yang akan didirikan. Lokasi yang kami pilih berletak di kawasan industri Cilegon, Banten. Alasan kami memilih lokasi ini yang pertama adalah ketersediaan transportasi atau mudahnya transportasi darat dan laut, kemudian ketersediaan bahan baku yang mudah didapatkan, ketersediaan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, dan yang terakhir adalah mudahnya untuk akses utilitas seperti air dan listrik. Next. Silakan Mbak Anissa. Selanjutnya itu adalah layout pabrik. Pada pabrik sodium bikarbonat ini memiliki dua layout. Yang pertama sebelah kiri yaitu layout denah secara keseluruhan, dan yang sebelah kanan merupakan layout letak alat-alat yang akan digunakan pada pabrik sodium bikarbonat. Next. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Pada pabrik sodium bikarbonat ini, struktur tertinggi dipegang oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya itu ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, staf ahli, dan Direktur Teknik dan Produksi, dan ada Direktur Keuangan dan Administrasi. Selanjutnya bisa dilihat pada bagian bawah ini. Next. Kemudian kita melangkah ke analisa ekonomi untuk pabrik kami. Yang pertama, perhitungan yang kami lakukan terkait FCI atau Fixed Capital Investment, WCI atau Working Capital Investment, dan TCI atau Total Capital Investment. Untuk pengadaan alat yang kami butuhkan senilai 45.800.000.000. Kemudian didapatkan hasil FCI sebesar 223.920.000.000 sekian. Untuk WCI kami peroleh nilai sebesar 39.515.000.000 sekian, dan untuk TCI kami peroleh nilai sebesar 263.435.000.000 sekian. Next. Selanjutnya kita melangkah ke perhitungan bahan baku. Bahan baku yang kita gunakan yaitu natrium karbonat, air, dan karbon dioksida. Bahan baku ini kami hitung untuk proses 24 jam dalam satu hari, dalam waktu 1 tahun yaitu 330 hari. Kemudian diperoleh biaya total dari keseluruhan dalam 1 tahun sebesar 248.827.000.000 sekian dalam waktu 1 tahun operasi. Kemudian untuk utilitas yang kami pakai di sini adalah kebutuhan air, bahan bakar, dan listrik. Dalam 1 tahun operasi kami mendapatkan harga sebesar 42.375.000.000 sekian. Kemudian untuk harga pengemasan produk, di mana produk yang kami hasilkan yaitu natrium bikarbonat, kebutuhan paper bag untuk pengemasan sebanyak 900.500, dan harga paper bag per buahnya adalah 1.500, sehingga total keseluruhan 1.350.750.000. Kemudian untuk
perhitungan gaji karyawan mulai dari direktur utama sampai cleaning service. Didapatkan nilai sebesar Rp121.500.000. Kemudian untuk biaya produksi langsung dari mulai bahan baku, gaji karyawan sampai ke patent and royalty didapatkan nilai sebesar 306.501.000.000 sekian. Next. Selanjutnya itu ada perhitungan fixed cost dengan total 9.241.000.000 sekian yang didapatkan biaya overhead sebesar 30.650.000.000 sekian. Selanjutnya itu ada perhitungan general expenses dengan total 66.999.000.000 sekian dan perhitungan total penjualan dengan produksi kilogram per jam yaitu sebesar 5.423,9 dengan harga satuan yaitu 11.000 dan didapatkan total penjualan yaitu sebesar 472.527. Selanjutnya didapatkan nilai TPC yaitu sebesar 306.501.000.000 sekian. Laba kotor sebesar 166.025.000.000 sekian. Pajak sebesar 33.205.000.000 sekian. Dan laba bersih sebesar 132.820.000.000 sekian. Dan didapatkan nilai ROI sebelum pajak yaitu sebesar 74% dan ROI sesudah pajak 59%. Dan didapatkan nilai POT sebelum pajak yaitu sebesar 1,31 tahun dan POT sesudah pajak sebesar 1,63 tahun. Dan didapatkan nilai BEP yaitu sebesar 45.290.000.000 sekian atau sebesar 47%. Berdasarkan nilai BEP yang didapatkan, maka pabrik sodium bikarbonat layak untuk didirikan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.